Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Fazat Arifatul Ufa, mahasiswa Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengangkat salah satu tema pendidikan, yaitu tentang inovasi media dan bahan ajar dalam pembelajaran. Nah, dalam video kali ini saya akan kemas menjadi sebuah podcast dan saya di sini tidak sendiri. Saya di sini sudah ditemani oleh narasumber kita hari ini, Bapak Burhanur Arifin, SPDI. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kabarnya hari ini gimana, Bapak? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih sekali Bapak atas kesempatan dan waktunya menyempatkan datang ke sini menemani saya untuk berbincang dalam video kali ini. Jadi sekarang kita akan berkenalan lebih jauh nih dengan narasumber kita kali ini. Nah, jadi narasumber kita kali ini adalah Kepala Madrasah Ibtidaiyah MI Miftahul Falah. Nah, tema kita hari ini adalah tentang inovasi media dan bahan ajar sebelum era Society 5.0 dan setelah memasuki era Society 5.0 khususnya di MI Miftahul Falah Siliwangi. Nah, oleh sebab itu narasumber kita hari ini datang menemani kita di video ini untuk berbagi pengalaman. Ya, betul begitu Bapak? Iya. Jadi Bapak Burhanur Arifin SPDI ini sudah berkecimpung di dunia pendidikan sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang. Nah, beliau juga sudah menjadi kepala madrasah sejak saat itu, sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang. Saya penasaran nih Pak, pada saat Bapak terjun ke dunia pendidikan, Bapak langsung menjadi kepala madrasah itu bagaimana nih Pak ceritanya? Panjang ya Pak ya. Untuk garis besarnya saja seperti apa Bapak? Jadi tahun 72 paling berikutnya pada waktu itu Bapak masih sekolah di MIT. Dulu sekolahnya belum punya tempat, masih punya tempat di masjid dan sebagian di musola. Ada dua tempat, yang pertama di Masjid Hanura, yang kedua di musola Nurul Arif. Tahun 1978 ya, tahun 78 itu mulailah dibentuk madrasah diniyah Istiqlal. Itu ingat Bapak tahun 78 itu Bapak masuk juga di kelas 4. Kelas 4 diniyah ya. Yang setelah Bapak PNPL, Bapak ke PBA. Nah, tahun 87 Bapak lulus dari PBA. Nah, tahun 87 dari PBA itu sekolahan masih belajarnya di Serali Masjid, tapi sudah dibentuk sistem kelas. Dan waktu itu kepala sekolahnya kebetulan kakak saya sendiri, yaitu Ibu Umi Hamim. Beliau lulusan FTGI, Pendidikan Islam dari Pensawi. Begitu saya lulus PBA, maka Ayub itu meneruskan kuliah di IAIN Bandar Lampung. Dibandingkan karena jauh tempatnya dari madrasah ini ke IAIN itu sekitar 40 sampai 50 kilo, jauhnya kita tidak bisa melanjutkan dari kepala sekolah. Saya umum itu jadi kepala sekolah tahun 1985 sampai tahun 1986 yang
sebelumnya adalah ayah saya sendiri, yaitu Bapak Nyali Ibadah di tahun 72 sampai tahun 1985. Nah, karena kepala sekolah MI waktu itu mengundurkan kuliah, maka dia ketika lulus langsung ngajar di MI, dan tidak lama kemudian diadakan rapat kepala desa, tamu-tamu desa, kemudian para penjaga itu, sehingga ditunjuklah saya untuk menggantikan adik saya yang kategorinya baru lulus dari PPA. Saya juga bingung waktu itu, bisa enggak, tapi saya tekad waktu itu lagi bisa dipelajari, insya Allah bisa, sehingga ya amanah yang diberikan oleh desa, alhamdulillah saya terima dan saya laksanakan, sehingga sampai sekarang yang tadinya belum punya gedung, sekarang gedungnya sudah mencapai sekitar 13 ruang, 13 lokal. Itu tetap kerjasama dengan masyarakat dan sebagainya. Dari tahun 87 itulah saya belajar cara memimpin itu bagaimana. Itu kan baru teori ya, setelah praktek ternyata berbeda. Itu baru banyak belajar lagi tentang ilmu kemasyarakatan dan sebagainya. Jadi Bapak ini menjadi kepala juga atas dasar mufakat, Bapak ya, Ditunjuk oleh desa. Sampai saat ini alhamdulillah sudah terus berkembang ya Pak. Nah, mungkin itu saja perkenalan yang dari narasumber kita hari ini. Untuk membentuk suatu lembaga yang baik itu kan kita harus mempunyai visi dan misi ya Pak. Nah, untuk visi misi dari MI Miftahul Falah sendiri ini seperti apa Pak? Sebelum lari kepada visi misi, saya kembali ke madrasah dulu ya. Madrasah dulu itu awalnya madrasah diniyah kan, kemudian bentuk kemudian setelah kami berdasarkan bukan kelas. Itu tujuan para kiai-kiai, para pendiri pada zaman dulu. Jadi tujuannya itu untuk mempertahankan akidah Islam. Itu banyak keonaran, akhlak remaja, banyak minum yang mabuk-mabukan dan sebagainya. Melihat kelihatan itu atau kembali ke kelihatan itu, maka visi madrasah ya, saat ini adalah untuk membentuk insan yang cerdas, terampil, berakhlak mulia berdasarkan iman, takwa, dan ilmu pengetahuan. Adapun misinya, misi yang dilakukan di MI Miftahul Falah Siliwangi itu diantaranya yang pertama meningkatkan kinerja kepala sekolah, meningkatkan kinerja guru, tenaga kependidikan lainnya. Kemudian di samping itu juga misinya memperbanyak kegiatan ekstrakurikuler dan yang sifatnya keagamaan atau yang sifatnya pada itu lainnya seperti kampanye. Nah, itu mencapai visi atau misinya kita sekolah. Kemudian ada pula kita meningkatkan karena di ini juga punya PKPPA ya.
Quran yang khusus menangani bagaimana cara mereka misinya juga untuk meningkatkan atau bagaimana cara mereka. Mulia sekali ya Bapak, visi misi dari APDK. Terus untuk sejauh ini, apakah visi misi tersebut sudah sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia Fakultas Ilmuwan Fisika? Iya. Visi ya harus berbeda dengan kurikulum. Jadi kami tetap mengulangi dengan visinya. Makanya visinya menjadi akhlak yang kurang baik dalam kurikulum bisa ada dalam agama dan kita akhlak yang membahas tentang tata cara berakhlak yang baik. Ada di pelajaran PPKN, PRT, prinsip tentang akhlak, tabiat untuk masa depan. Ini sangat erat hubungannya dengan visi teknologi, pengetahuan teknologi. Tetap anak-anak tetap makan kalau teknologi seperti media sosial, televisi dan sebagainya. Sudah sesuai ya Pak antara visi misi dan kurikulum, terutama dalam mata pelajaran itu sudah tercermin ya Pak. Nah, jadi untuk Bapak sendiri nih selama melakukan pembelajaran itu apakah Bapak mengembangkan sendiri atau menginovasikan sendiri media dan bahan ajar tersebut? Untuk pengembangan itu tergantung kepada lingkungan. Kalau memang materi pelajarannya tidak sesuai ya kita berinovasi baru. Jadi dikembangkan sesuai keadaan siswa dan lingkungan. Pelajaran itu di situ itu tidak ada cara tahlilan itu bagaimana? Kan nggak ada. Adanya kan bacaan tahlil. Itu kita tambahkan harapannya nanti begini. Ini itu kita tambahkan. Dan banyak aja lah masalah. Ini pakai lainnya di pelajaran dan sebagainya. Jadi contoh dari inovasi media dan bahan ajar yang pernah Bapak kembangkan selama ini itu ada apa saja Pak? Karena saya sebenarnya fikir ya, ini saya sampaikan yang saya alami ya. Tapi sebenarnya ketika kita mengadakan cara rukuk pada siswa, ya, cara rukuk yang benar itu bagaimana? Siswa nggak hanya dikenalkan rukuk yang bagus itu atau yang benar itu yang apa seperti segi 3 sama 3 siku gitu. Tidak hanya diterangkan begitu, itu matematika tahu deh ya, segi 3 sama segi 3 siku atau segi 9 itu saja ya. Nah, jadi ketika kita praktekkan 3 fisik itu bagaimana ketika dipraktekkan dalam rukuk. Maka ketika rukuk punggung anak itu kita letakkan gelas atau botol. Kalau gelasnya itu nanti tergelincir, nah berarti kan terguling ya, berarti rukuknya itu belum sempurna. Tapi kalau gelasnya atau botolnya sudah anteng, mudah-mudahan itu sudah sempurna ya, rukuknya yang mencapai 90 meter. Jadi punggungnya sudah datar. Iya. Jadi itu kan jadi Bapak memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar untuk media supaya anak itu lebih memahami dan mendalami. Nah, kalau untuk contoh
inovasi pengembangan dari media dan bahan ajar yang mengintegrasikan teknologi nih Pak untuk society 5.0 seperti sekarang ini itu bagaimana Pak? Ya saya masih ingat saya pernah mengajarkan apa pelajaran kesenian ya. Itu kalau dulu sebelum ada teknologi mekanik sampai sekarang kan ada itu kan pelajaran menggambar untuk anak-anak, menggambar tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak saya suruh keluar, orang keluar nanti masuk lagi bawa tumbuhan apa saja, rumput apa saja yang kira-kira bisa membawa ke jalan kelas dan apa daun singkong, ada yang mengambil rumput, ada yang membawa apa tumbuhan kacang dan sebagainya. Nah begitu sampai ke kelas saya sampaikan bahwa anak apa yang ada di tangan kalian itu kalian gambar. Oh ramai anak-anak itu, oh tahu gini mah nyari daun satu saja katanya. Jadi kejutan gitu ya Pak? Kejutan dan ini apa namanya itu pesanan ke anak itu. Jadi itu berkesan gitu ya? Pesan. Lain dengan sekarang itu lebih mudah kita mencari. Ya, contohnya kita pelajaran menggambar, karena bisa di YouTube cari itu gambar apa di situ yang apa di Google cari pohon apa. Kemudian nampak dan udah yang kamu temukan itu digambar. Itu kalau kesannya itu masih kesan yang dulu waktu ini daripada yang sekarang. Kalau sekarang itu mudah mencarinya, mudah apa namanya itu? Lebih mudah sekarang. Lebih mudah untuk mencarinya, tapi kesannya lebih apa ya? Lebih berkesan yang dulu daripada yang sekarang itu. Karena dulu anak-anak perlu keluar untuk mencari atau berinteraksi langsung dengan alam. Kalau sekarang mereka hanya memegang handphone langsung keluar di situ. Mereka tidak berpindah tempat. Ya. Nah, kemudian untuk itu Pak, dalam melakukan pengembangan ini kan Bapak juga melewati beberapa masa ya Pak ya. Seperti dulu kan teknologi belum secanggih sekarang. Nah, apakah Bapak menemukan kendala gitu Pak ketika transisi dari era sebelum teknologi belum secanggih sekarang sampai dengan sekarang era society 5.0? Banyak kendalanya. Apa saja tuh Pak? Mungkin bisa dijelaskan pada teman-teman. Di antaranya kendalanya itu ya masalah alat. Pengoperasian alat. Belum pengoperasian, masalah punya alat dulu. Punya alat dulu. Masalahnya kenapa Pak? Kenapa punya alat itu dipermasalahkan? Alat itu mahal. Itu baru muncul mahal alatnya. Beli alat itu dan tenaga ini bagaimana? Apakah kurang dari kebanyakan kita puas-puasan? Yang tadi alhamdulillah ya alat itu bisa kita siapkan. Nah kemudian setelah masuk ke era ini ya dalam kita ya itu persiapan komputer di sekolah, kemudian diberi yang punya laptop dan sebagainya ya. Sekarang HP ya, kemudian di samping alat itu kan juga banyak kewalahan ketika kita mengoperasikan alat itu di dalam pengadaannya sudah mahal, kemudian begitu kita beli kita bengong. Kenapa tuh Pak? Istilah-istilah yang di dalam alat itu kita belum mengenal. Masih asing semua ya istilah dalam komputer. Iya. Kemudian setelah itu terkumpul ya, ada kita ini ya kita tidak lupa kita belajar
diawali dengan saya sendiri lah selaku kepala sekolah. Masa saya nyuruh guru-guru belajar, saya belajar. Nah, ya, ini dengan mengeluarkan banyak keringat itu belajar itu. Bagaimana supaya saya bisa. Jadi Bapak selaku kepala sekolah ingin mencontohkan menjadi teladan untuk guru-guru gitu ya? Jadi sebelum guru itu bisa, saya harus bisa dulu. Gitu. Iya. Paling tidak nanti saya harus bisa mentraktor pengetahuan yang saya punya kepada guru-guru. Ya, saya belajarnya kemana-mana itu. Ada anak yang baru lulus sekolah dia pinter teknologi, saya panggil tolong ajarin bapak. Ya setelah itu saya minta guru. Ya alhamdulillah sekarang guru sudah bisa menguasai itu. Jadi itu adalah salah satu solusinya ya Bapak untuk menghadapi atau menanggulangi kendala-kendala. Untuk usaha khusus sendiri Pak dari sekolah dalam mempersiapkan lulusan atau guru yang siap untuk berpartisipasi gitu Pak di era society 4.0 ini, apa saja sih usaha khusus tersebut Pak? Lembaga dari saya yang pertama menerapkan pembelajaran lanjut tentang IT, belajar komputer itu dilakukan ke muatan lokal. Tidak ya, tentu saja yang kita ada kita yang mampu untuk mengoperasikan alat itu. Ini juga demikian itu bisa mensasar kepada sesama pendidik, itu bisa mensasar itu kepada kemarin tahun kemarin kita pandemi mau tidak mau hidup di sekolah karena kita belajar dari secara tidak langsung anak langsung bisa itu yang lebih pintar anak bahkan sudah pegangan anak sehari-hari ya? Iya. Secara tidak langsung itu sudah penerapan pembelajaran pada anak. Untuk sarana dan prasarananya sendiri Pak, apakah MI menyediakan agar mempersiapkan diri di era PowerPoint ini Pak? Alhamdulillah sejak tahun 2016 MI Sekolah berusaha membuat tower sendiri untuk itu. Pada tahun itu hambatan sekali belum ada yang punya ITM itu juga. Alhamdulillah. Jadi setelah itu kita dirikan tower itu, baru kita itu kita kembangkan untuk bisa menanggulangi pembelajaran. Jadi guru-guru juga agar komunikasi lancar dan tidak tertinggal dengan teknologi. Itu ya Pak. Mungkin ketemu masa pandemi ini ya itu sangat bermanfaat ya Pak. Iya, sebenarnya bermanfaat. Lebih terasa. Dengan melihat tadi itu Pak, sarana prasarana yang sudah disediakan MI, kemudian usaha-usaha guru dan usaha khusus dari sekolah, apakah MI sekolah ini sudah dianggap siap untuk memasuki era society 4.0 ini Pak? Ya, insya Allah siap. Insya Allah. Ya, karena sekarang kan pengiriman data, apa langsung pakai Online. online. Serba online ya Pak. Insya Allah siap. Apapun yang kita lakukan, kita memiliki ilmunya, insya Allah
akan mudah pelaksanaan perjalanan. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, berbuat ilmu walau bisin. Ini walaupun begitu ya, ilmu apa saja lah. Tapi ini IT ya, selama kita mau menuntut ilmu, selama kita mau belajar, insya Allah untuk ke depan kita akan mencapai yang baik. Lebih dari itu kita lebih baik ke depan dan jadi menarik sekali nih perkataan Bapak tadi yang terakhir mengingatkan saya kepada kata-kata bijak, yaitu hari ini lebih baik, harus lebih baik daripada hari kemarin, kemudian hari esok harus lebih baik dari hari ini gitu ya Mas ya. Mungkin itu yang diterapkan di FMI Falah Siliwangi, dan insya Allah FMI Falah Siliwangi ini siap untuk berpartisipasi dan bertahan di era Society 5.0 ini. Amin. Mungkin untuk video kali ini, di podcast kali ini, sekian dari perbincangan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak atas partisipasinya, atas kesempatannya di sela-sela kesibukan Bapak hari ini. Ya, semoga ilmu yang Bapak Burhan share dan bagikan kepada teman-teman bisa bermanfaat dan bisa dipetik hikmahnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.